Sudah adakah? Nah, ini dia. Selamat datang Pak Arif Mustain, selamat siang. Selamat siang, Pak Selamat Dewi. bergabung di ACI Summit 2020. Senang banget siang ini Bapak membersamai kita, gitu ya. Ini kayaknya saya satu Saya ini sesi bagus yang saya tunggu. landscape ya? Pak. Kalau landscape sama aja. Miring Pak jadinya Pak. Oh, okay. Nah, Gitu ya? itu better Pak. Sip. Better ya? Okay. Better. Siap. Oke. Okay. Ya. Jadi Pak ya. Oke. Okay. Teman-teman, di sini baru ada 3 orang yang join sesi kita, gitu ya. Jadi kita sambil menunggu dari teman-teman yang akan join, kita akan lihat dulu. Saya akan bacakan dulu profil dari Pak Arif Mustain. Beliau ini adalah, tadi saya sudah sebutkan, Direktur dan Chief Strategy and Innovation Officer di Indosat Ooredoo, gitu ya. Beliau ini di Indosat sudah 2 tahun. Sebelumnya beliau berkarya di Telekomunikasi Indonesia, PT Telkom Indonesia, itu 10 tahun lamanya. Beliau juga lulusan dari UGM, Universitas Gadjah Mada, MBA Magister Management. Lalu beliau juga lulusan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, sama seperti Mas Taufik, gitu ya, satu alma mater. Jadi kita siang hari ini kita akan tanya-tanya nih dengan Pak Arif Mustain nih. Oke, kalau dari kontennya sendiri, dari materinya sendiri itu adalah crafting a sense and respond model. Ini kayaknya saya agak-agak curious nih Pak sama apa namanya, sama judul gitu ya. Ini Gitu ya? apa nih yang bakal di-sharing sama Pak Arif nih kan? Gitu. Oke. Sebelumnya saya mau bertanya nih Pak ya. Ya. Indosat Ooredoo itu dapat bertumbuh secara signifikan tuh selama pandemi. Kalau dari postingannya Bapak di LinkedIn gitu ya. Terus baik revenue maupun user growth. Ini kayaknya agak-agak amazed gitu ya. Agak-agak kayaknya nggak normal ini kayaknya nih. Sesuatu hal yang saya bilang, wah kok bisa gitu loh. Oke, silahkan Pak. Boleh. Ya, makasih Pak Dwi. Ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Dan kemarin kita juga rilis Q3 yang saya juga udah taruh di LinkedIn. Dan sebelumnya pasti kita udah dicecer dulu sama investor nih. Kalian ngapain aja kan gitu ya. Yang ini gimana kan. Risiko perusahaan publik seperti itu gitu ya. Tapi ya sesungguhnya yang pertama tentunya kita bersyukur karena kita dalam kondisi seperti ini sebenarnya masih bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya memang juga beyond dari planning kita gitu. Makanya saya kemudian berpikir kadang-kadang yang kita planning dengan segala kemampuan kita itu enggak juga sih gitu. Sehebat apapun tuh ternyata ada sesuatu yang enggak beyond dari apa yang kita pikirkan gitu ya. Betul. Nah, terus kemudian saya berpikir kenapa kemudian kita tidak terus sensing aja ya, dan kemudian kita bisa merespon dengan segala ini. Ya tadi saya sempat ikutin materinya Mas Taufik tentang agile itu, saya pikir planning itu a little bit nanti shifting ke respon sensing and respond. Kenapa? Karena itu membutuhkan agility gitu. Karena kalau enggak, biasanya kan kita punya long term planning. Betul. Bukannya nggak penting gitu ya. Kemudian mid term planning dan kemudian short term planning. Tapi pada kenyataannya kita harus melihat banyak perubahan-perubahan yang lebih cepat terjadi daripada yang kita rencanakan. Nah, seperti di pandemi seperti ini gitu ya. Kita sebenarnya juga dalam situasi yang kalau kita sampaikan ke publik kan gitu ya tentang pertumbuhan Indosat gitu. Tapi sebenarnya kita juga banyak nice problem sih.
yang kita juga pelajari dari ini gitu ya. Satu hal yang sebenarnya sih dalam konteks pandemi ini sebenarnya situasinya ya baru kita ketahui setelah kita mengalami. Sebelumnya kan nggak ada orang yang juga mempredik. Betul. Nggak ada yang Nah, prepare gitu. yang menarik adalah terjadinya shifting memang, artinya pergeseran antara sebelum pandemi dan sesudah gitu ya. Dan itu bisa kita lihat gitu ya. Nanti kalau bisa dibantu slide kita ambil dari Google karena Google itu Ya. perekam terbaik dari seluruh aktivitas kita gitu. Ya. Jadi bagaimana posisi orang di rumah dan posisi orang di tempat kerja itu langsung kebalik kan gitu ya, langsung kebalik. Nah, kebalik itu nggak hanya karena kemudian apa ya, beda lokasi masalahnya Pak Dwi. Betul. Yang terjadi adalah juga beda aktivitas gitu ya. Nah, yang beda aktivitas itu yang lebih dahsyat lagi karena konsumsi trafficnya itu berlipat. Mungkin gini, contoh ya, contoh. Kita kalau di kantor kan selalu akan ada code of conduct yang kita memang kalau jam kerja ya kerja gitu ya. Sehingga Betul. kita mungkin browsing atau bahkan ke social media pun sangat terbatas. Tapi kita bisa multitasking di rumah. Ya. Sambil dengerin conference ini di layar besarnya nonton Netflix kan gitu ya. Saya nggak tahu juga. Saya lihat juga teman-teman di kantor kadang-kadang conference yang sudah berkeluarga, yang ibu-ibunya tetap masak kan gitu ya sambil conference kan gitu. Dan itu kan nggak mungkin dilakukan di kantor. Artinya yang kemudian kita pelajari adalah traffic itu betul-betul meledak gitu ya. Dan itu yang menurut saya nice problem karena kita terus terang punya problem besar dengan kebutuhan traffic yang sangat berbeda. Ibaratnya gini, kita kalau biasanya ngantor kan oleh pemerintah sendiri udah disiapin. Jalan-jalan menuju daerah-daerah bisnis itu biasanya lebar, bahkan di sini tol. Orang Bekasi, orang Bogor, ke Jakarta semua ada jalan tolnya. Ya. Nah, ketika kita ketemu di telekomunikasi, kita juga begitu berpikirnya. Cuman tiba-tiba itu pindah semua ke rumah gitu kan. Nah, ini yang saya sebut sense and response itu ternyata sangat penting gitu ya. Ketika kita udah sensing, wah ini ada perubahan gitu ya. Nah, nanti ada beberapa perubahan yang kita bisa baca dalam ini karena kita menggunakan memang big data yang sangat membantu gitu ya. Nah, bayangkan yang dulunya rumah itu didesain secara engineeringnya telekomunikasi itu hanya untuk singgah gitu. Maksudnya singgah itu kan kadang-kadang memang kita tuh habis waktu kita tidak di rumah. Di Mungkin jalan rumah hanya gitu ya. tinggal tidur gitu ya atau Sabtu pekan aja weekend lah gitu. Selainnya Betul. mungkin kita di kantor, di jalan atau di tempat lain kan gitu. Ya. Sekarang 24 jam handphone kita ada di situ terus kan gitu. Oh itu bagi orang engineeringnya dunia telco pusing juga gitu ya. Walaupun tadi nice problem kan, wah ini traffic kok nggak pernah ditambahin kapasitasnya, besok habis lagi. Ditambahin kapasitasnya, besok habis lagi kan gitu. Saking demand-nya yang begitu besar. Barangkali itu sebenarnya cerita di balik tadi ya, di balik pertumbuhan yang kita hadapi saat ini. Mudah-mudahan bisa merespon dari pertanyaan Pak Di. Oke. Jadi karena ada perbedaan aktivitas dan segala macam yang berubah gitu ya. Betul. Akhirnya ini Betul. menjadi satu buah nice problem. Ini kata-kata problem itu kayaknya asik juga Pak ya gitu ya. Problem tapi sebenarnya menguntungkan gitu ya. Cuma dapat problem tapi ya happy kan gitu ya. Iya betul. Happy problem. Happy problem gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya dengan jumlah traffic yang memang kalau misalnya bisa dibilang saya saja dulu pada saat mengkonsum paket itu normal dengan hektiknya pekerjaan dan segala macam itu ya di angka 8 giga itu udah gede banget gitu ya per bulan. Betul, gitu. betul. Tapi sekarang tuh kayaknya 8 giga itu kayaknya 4 hari 5 hari udah habis gitu. Habis. gitu ya. Oke, terus saya ada berikutnya gini Pak. Bapak punya advice nggak nih ya? Kalau misalnya
untuk para leaders di Asia Tenggara lah katakan, atau Indonesia setidak-tidaknya, apa sih yang bisa dilakukan yang di luar telco ya Pak ya, yang di luar telco, yang terkait dengan catching opportunity dan beyond selama pandemi ini Pak? Ya, ini di luar telco nih Pak ya. Ya, ini pertanyaannya nggak mudah dijawab nih. Cuman pengalaman saya berinteraksi juga dengan teman-teman di industri lain ya. Karena kita juga lagi menggagas tentang sebuah model co-creation cross industry gitu ya. Karena ini kan memang lagi pandemik ini kan persoalan sistemik. Artinya kita kan kemudian nggak bisa berpikirnya silos lagi kan gitu ya. Tapi bagaimana kita katakanlah di telco itu kemudian bersama-sama dengan industri yang katakanlah lagi mengalami pressure tentang kondisi pandemik ini, sehingga kita memang beberapa kali berdiskusi dan sekarang kita lagi membuat beberapa workshop co-creation dengan industri yang lain. Saat ini kita lagi ketemu dengan teman-teman di salah satunya di industri pariwisata gitu ya. Karena mereka kan juga lagi ini. Itu contoh yang kita lakukan. Tapi yang lebih mendasar sih saya melihatnya itu ada dua pilar besar gitu ya. Satu pilar itu bicara tentang sensing capability. Kemudian yang kedua itu bicara tentang respon capability. Nah, persoalan kita itu adalah justru ada di tengah. Karena ketika kita antara sensing dan respon itu, itulah organisasi kita berada gitu ya. Karena ketika katakanlah kita punya sebuah situasi yang kita sebenarnya bisa sensing, tapi di dalam internal kita tuh kan banyak komponen-komponen gitu ya. Yang kadang-kadang kalau saya ibaratkan itu dia batu-batu terus sensing itu ibarat air ngalirnya itu nggak cepat untuk merespon kan gitu ya. Nah, ini yang saya sebut dengan building block tentang business as usual trap. Karena kan kita itu organisasi itu kita desain dengan sangat bagusnya, bahkan dibuat ISO-nya itu jelas, sehingga building block kita itu udah sangat clear, sudah wired gitu ya, udah disolderin lah kalau orang teknik itu. Ini ketemu ini ketemu ini, SOP-nya, bahkan SOP-nya itu dibuat gitu ya. This is a wired business as usual model. Nah, masalahnya kemudian ketika ada sebuah sensing yang memberikan data yang berbeda, ini gimana ngalirnya? Karena orang sudah kadung terbiasa dengan wired yang sudah diikat tadi kan gitu, sudah patternnya gitu, dihubungkan begitu gitu. Sehingga ini yang kemudian kita meresponnya itu lambat gitu ya. Meresponnya itu lambat. Karena nggak nyampe-nyampe juga. Ibaratnya kaki kita nginjek paku gitu ya. Cuman nggak taunya badan kita apa gitu sampai di kepala itu belum nyampe gitu. Sehingga mulut itu juga nggak sempat belum ini gitu ya. Nah, padahal kan perubahan itu terus terjadi. Nah, menurut saya ini isu yang menurut saya perlu kita bedah gitu ya. Ada apa sih di dalam tubuh organisasi kita itu, sehingga ketika muncul sense gitu ya, ketika kita punya sensor atau radar atau antena, saya bilang pasanglah antena tinggi-tinggi supaya kita sensitif kan gitu ya, untuk mendeteksi sedini mungkin perubahan itu gitu ya. Cuman kadang-kadang ya itu tadi, kita sih kalau dibuat kalau antena kita itu nggak sensitif, itu perubahan besar pun, frekuensi apapun nggak nyampe-nyampe juga gitu. Terus gimana kita ngeresponnya gitu. Nah, ini yang menurut saya isu besar gitu ya. Karena tadi buru-buru kemudian kita akan follow dengan plan gitu ya. Follow dengan plan. Saya orang strategi, saya juga punya planning, saya bicara begini bukan berarti saya against dengan sebuah planning gitu. Tapi ada sesuatu yang kita harus melakukan sensing, continuous sensing gitu ya. At least kalau kembali lagi, kalau sebagai contoh saja di dalam
industri yang, karena saya menggelutinya di telco, itu kan kita tahu betul dengan data itu, oh ini customer berubah, oh posisi customer kok ngumpulnya di sini, kan kita ketahuan ya dari BTS itu ketahuan. Nah, sensing seperti itu kan harus membuat kita semakin cepat untuk meradar. Saya menggunakan istilah di radar terus kan gitu ya. Nah, cuman setelah di radar itu di dalam kita kayak apa? Ini barang baru gitu ya. Ini barang baru yang sebelumnya belum diajarkan kalau dalam AI gitu ya. Sehingga kita tetap memutar mesin kita sesuai dengan tadi bisnis as usual, diputar terus. Sehingga apapun yang datang sih udah ditahui, tapi terus cara ngoperasinya jadi bingung karena kita nggak cepat melakukan learning dalam komponen-komponen ini gitu ya. Nah, kemarin saya ikut di Gartner IT Expo baru selesai kemarin itu ada terminologi yang baru yang disebut dengan composable business, dan saya melihat ini memang sangat bagus ya. Nah, tapi sebelum itu memang tadi ya kita punya sebuah wired business as usual. Nah, satu sisi kita juga seneng sih karena saya yakin di sebuah organisasi itu punya hygiene factor juga gitu ya, punya sesuatu yang membuat kita juga nggak terlalu tidak terlalu insensitif gitu. Tapi kita sebenarnya tahulah mungkin itu ada beberapa teman atau bahkan unit yang selalu melakukan itu gitu ya. Tapi saya juga ingin mengenalkan salah satunya adalah isu tentang adanya di organisasi itu menurut saya ada comorbid juga gitu ya. Kayak orang kena COVID itu kan kalau ketika dia comorbid gitu ya, ada penyakit bawaan di dalam dirinya, itu juga memperparah suasana gitu. Nah, di organisasi itu juga ada comorbidnya juga gitu ya. Nah, ini yang akan tadi antara hygiene factor dan comorbid ini akan kemudian membuat kemampuan kita untuk mensensing dengan merespon itu jadi membuat bisa cepat, bisa lama, itu tergantung dosisnya keberadaan dua faktor ini gitu ya, yang akan tarik menarik untuk membongkar wired business as usual gitu ya. Karena ini kan mesin besar ya, kalau organisasi kita mau 1.000 orang, bahkan ada 10.000 orang, itu kan di wired semua gitu ya, dengan struktur, dengan SOP, itu kayak udah kayak kapal induk yang mau belok nggak bisa belok-belok, ya, butuh lama sekali untuk melakukan itu gitu ya. Barangkali itu sekedar untuk memberikan sebuah pandangan yang fundamental dulu untuk melihat sebenarnya kita punya tantangan yang nggak mudah loh ketika kita ngelola organisasi. Mungkin kalau kita sendirian gampang kan gitu ya. Langsung kita sendiri yang sensing, kita ngerespon kan gitu ya. Tapi ketika kita berada dalam organisasi apalagi yang besar, itu challenging gitu, dan saya merasakan itu dalam experience saya berada di dunia profesional saya itu, waduh challenging lah yang saya rasakan gitu. Itu Pak Dwi yang saya bisa kasih respon. Ya, kalau misalnya saya boleh summary-kan yang tadi itu kayaknya ada unsur customer empathy kayaknya gitu Pak ya. Kalau misalnya yang sensing ya. Ya, betul. Oke. Betul. Customer empathy. Jadi kita mesti tahu sebenarnya. Ya, karena artinya kita memang sensing tentang behavior yang berubah gitu ya. Betul. Makanya kalau kami di telco itu at least punya tiga kekuatan yang selalu kita gunakan untuk sensing. Satu, network data. Dua, user behavior data. Ya, kemudian yang ketiga adalah device data. Karena dengan device itu kita bisa menemukan di mana device itu berada, dan itu sangat merepresentasikan keberadaan seseorang umpamanya. Dan sekarang data memang jadi treasure yang baru gitu Pak ya, karena itu bisa diolah dan segala macam. Akhirnya jadi satu buah bisnis strategi gitu ya. Iya. Oke. Ya. Terus kalau misalnya dari jumlah member gitu kan, ada yang comorbid, terus ada yang hygiene gitu kan. Berarti kan memang apakah memang sebenarnya yang comorbid ini perlu dihabis bumi hanguskan, atau sebenarnya
mereka ini masih tetap perlu dipertahankan gitu Pak. Karena kan kalau misalnya kita lihat, ini kayaknya mereka menghambat dengan pertumbuhan dan segala macam, tapi ada satu sisi mereka ini konservatif gitu kan. Mereka punya satu buah paradigma bahwa hey, lu boleh lah kalau misalnya ingin lakukan itu semua segala macam gitu, tapi mesti lihat dulu dong patternnya, pakemnya gitu. Atau gimana nih Pak sebenarnya dari antara yang comorbid dengan yang hygiene ini Pak? Ya. Saya mungkin lebih supaya lebih kita bisa memahami yang salah satu contoh comorbid yang saya bilang itu di organizational culture. Comorbidnya apa? Top down. Ya. Itu sangat comorbid gitu. Jadi ketika kultur organisasi itu sangat top down, itu akan membuat sense and response itu akan jadi lama. Belum dikasih tugas, belum ada instruksi. Betul. Padahal dia sendiri mungkin sudah tahu kan gitu ya. Tapi karena sangat top down, dosisnya itu sangat besar, itu akan jadi comorbid. Sementara mungkin ketika environment-nya dirubah gitu ya, artinya sehingga saya ingin mengatakan bukan berarti top down itu juga terus kemudian nggak penting gitu. Saya lebih sering menggunakan terminologi dosisnya aja diatur. Kapan kita harus top down gitu ya, dan kapan kita harus bottom up gitu ya. Nah, sehingga dengan kita mengatur dosis, karena kadang-kadang di beberapa sisi kita memang harus tetap top down gitu. Tapi ketika kita melihat, buat leader ketika melihat ini sudah tidak membuat sesuatu bisa dengan mudahnya berjalan, karena semuanya masih sangat menunggu gitu ya, sangat menunggu tentang apa yang harus terbaik dilakukan. Sebenarnya leader harus melakukan introspeksi. Saya harus kurangi dosis ini. Tapi ingat, masalahnya juga merubah culture itu bukan sehari 2 hari kan. Betul banget. Itu sehingga kenapa saya sangat meyakini ketika culture itu sudah jadi comorbid, itu memang itu akan sejujurnya akan membuat lebih berat organisasi untuk kemudian menghadapi tantangan-tantangan yang lebih kompleks kan gitu ya. Itu satu yang dalam konteks ini ya, dan itu biasanya malah ditradisikan gitu ya, dan menurut saya ya mungkin ada juga orang yang merasa enggak, kita sukses kok dengan top down kan. Ya, saya hanya ingin mengatakan kita tidak bisa mengulang apa yang kita lakukan dulu dan kemudian menjadi sukses karena environment-nya sudah berubah gitu ya. Nah, kemarin saya juga ketemu dengan sebuah organisasi gitu ya, yang menurut saya sangat bagus, orang-orangnya sangat knowledgeable gitu ya. Tapi kembali lagi, idenya brilian gitu ya. Tapi kemudian dia tidak berani mengeksekusi karena apa? Belum ada perintah kan gitu ya. Ya, saya lihat di beberapa organisasi, apalagi kita yang kulturnya di timur gitu ya, paternalistiknya masih kuat, itu pasti sedikit banyak sebenarnya nggak usah apapun, itu defaultnya pasti top down kan gitu ya. Dengan adanya perubahan-perubahan yang sangat sedemikian cepat ini, kalau kita tidak menguatkan dosis yang bottom up, ini akan jadi masalah. Pasti ini akan kultur yang jadi comorbid gitu. Inginnya kan kultur itu harus jadinya hygiene factor kan gitu ya. Tapi justru dia jadi comorbid gitu. Itu persoalan. Banyak hal sih seperti kayak yang myopia. Kita kan seringkali karena sangat KPI base gitu ya, sehingga sesuatu itu yang dikejar yang di depan mata aja, karena segalanya seolah-olah kita di situ gitu. Bonus juga tergantung KPI tercapai atau tidak kan gitu ya, sehingga kita semuanya jadi myopia. Padahal ketika kita memiliki sebuah sensitivitas yang cukup panjang gitu ya, dalam konteks melihat horizon yang lebih jauh, itu sebenarnya juga sangat banyak menolong gitu ya. Cuman karena semuanya jadi short sighted gitu ya, yang lihat yang di depan mata, karena
Oh, ini KPI kita bulan ini aja belum kecapai, ngapain kamu ngerjain yang lain? Ini selesaiin dulu. Semua begitu kan, akhirnya ya nggak pernah ada, dan ini pasti jadi komorbid lagi gitu ya. Iya. Sementara kan kita harus mendengar gitu ya, mensensing terus kan gitu. Oh, ini behaviornya kok berubah ya. Uh, kita terus terang, ini contoh ya, saya harus sampaikan juga, kita kelabakan untuk menggeser model traffic yang selama ini itu sudah menjadi tradisi di telco manapun gitu, bukan hanya di Indonesia ya. Jadi mereka udah mendesain gitu ya, by design itu sudah di wired. Oh, ini tempat bisnis, berarti desain engineeringnya untuk traffic kapasitasnya udah sekian, sekian, Ya. sekian, sekian. Residential juga karena mungkin nggak banyak yang dihuninya, mungkin hanya sebentar mampir, pasti sekian. Semuanya berubah kan gitu ya. Spread out gitu ya. Sekarang ya, kantor di rumah, sekolah di rumah kan gitu, apapun di rumah, ekonomi, bisnis semua di rumah. Tiba-tiba kita, loh, itu bukan hanya direvisit, tapi benar gitu ya. Masalahnya kan ini masalah sampai di level infrastruktur, Pak. Gampangannya sederhana itu, ibaratnya sekarang kita narikin kabel di fiber di dekat rumah-rumah itu semuanya gitu. Kalau dulu mikirnya ini cukup dengan radio gitu ya, Betul. microwave 200 mega untuk satu perumahan udah cukup. Iya. Sekarang kantor di rumah, sekolah di rumah, kegiatan di rumah, dan semuanya bareng-bareng juga, anak, istri, semuanya menggunakan di waktu yang sama. Yang pagi sekolah, tapi di rumah. Saya betul-betul teman-teman luar biasa, Pak. Kita apresiasi buat teman-teman saya yang di Indosat yang nggak tidur karena harus mere-engineering semuanya itu kan gitu. Bayang. Nah, itu contoh ya, betapa ketika kita bisa melakukan sebuah merespon karena kita udah sensing, itu memang sangat membantu sih dari pandangan kami. Ya, ya. Kebayang hektiknya gitu ya, 200 Iya, giga itu dulu cukup gitu. Sekarang 1 giga pokoknya peaknya masih 1%. Jadi saya kadang-kadang kan gini, ini cerita, kemarin udah diajuin, nambahin. Oke, kita putusin. Ya udah langsung kan kita udah datang. Terus besok muncul lagi, seminggu lagi. Loh, kok diuculin lagi? Ya Pak, udah habis. Jadi ini nambah lagi. Iya Pak, kan gitu. Sama kayak gitu kan gitu. Ya, tapi tadi saya bilang ini happy problem kan gitu. Nice problem, karena kita juga apa ya, merasa betapa ketika kita bisa secepat mungkin menambah itu kan akan memudahkan juga semua orang. Betul. Bekerja dengan lebih bagus, yang mau sekolah juga jadi lebih lancar kan gitu ya. Itu yang sebenarnya juga sangat mendorong kita untuk habis-habisan lah untuk segera memperbaiki tantangan-tantangan itu. Ya. Jatuh-jatuhnya ini adalah customer satisfaction gitu Pak ya gitu ya. Betul. Ya karena kita juga sadar betul, karena kemarin beberapa perumahan juga sudah komplain kan gitu ya. Tapi kita tahu persis sebenarnya, oh ini istilah kita itu udah merah gitu ya. Artinya memang kapasitasnya sudah di atas 80% dari threshold. Ya, hanya kadang-kadang memang ya itu Pak, sampai kemarin kita dibantu sampai di level kementerian pada saat COVID April sampai Agustus yang betul-betul sangat apa ya, kita semua betul rumah itu, kita kan nggak mudah Pak masuk di perumahan itu karena juga ditutup kan. Betul. Orang luar nggak boleh masuk kan gitu. Betul. Sehingga kita sampai dibantu oleh Kominfo dan dari aparat. Jadi kita dapat surat khusus agar kalau seluruh operator telco masuk ke rumah itu minta tolong diizinkan gitu. Kan dulu kan kita bahkan nggak boleh mobilitas kan. Ya. Tapi kami kemarin disupport sampai kita memohon karena supaya kita bisa membantu itu. Dan pemerintah sangat paham karena semuanya harus online. Sehingga kami diingatkan betul oleh Pak Menteri Kominfo, Pak Joni Plate, jangan sampai kejadian persoalan di dalam network karena semuanya sekarang mengandalkan itu kan gitu. Makanya kita sangat menyadari betul peran kita pada saat pandemi itu gitu.
Sehingga teman-teman pun juga apa ya, pede gitu ya, kemana-mana. Kalau ditanya, ya ini kita lagi tugas karena ada di titik-titik yang kita harus segera perbaiki gitu. Iya. Itu Pak Dwi. Titik nadi itu Pak sekarang ya. Titik nadi Ya, soalnya. Network itu titik nadi gitu. Apalagi kalau misalnya sudah bikin event online kayak gini, atau kalau misalnya saya lagi ngajar gitu, lagi segala macam, betul. network mati itu kayaknya, aduh, Nah, mau ngomel itu ya, mau ngomelnya piye gitu. kita yang selalu diomelin kan sebenarnya. Wah, ini jaringan kan gitu. Ya kita Oke. sadar, makanya sensing, saya kenapa saya menyampaikan itu memang, wah iya ya, ini ilmu sensingnya harus Ya, betul-betul ini gitu ya, betul. dikuatin kan. Ya, ya. Dan ini eh, apa ya? Empathy terhadap problem customer, terhadap kebutuhan customer itu memang sangat diperlukan gitu ya di semua bisnis apapun dalam kondisi yang sekarang ini. Karena Betul. yang tadi Bapak bilang gitu, kita butuh agile, tapi kalau misalnya mau agile, lihat-lihat dulu nih agile-nya nih. Agile-nya kemana nih? Behavior Ya, customer kemana nih? Kebutuhannya customer piye nih gitu, gitu kan? Gitu. iya, ya. Ya, Betul Pak. Jadi makanya kita memang sangat ingin melakukannya semuanya tuh dengan data driven gitu ya. Karena yes. tanpa itu pemahaman kita itu sebenarnya juga masih terbatas gitu ya. Ya, Jadi semakin kita bisa melakukan deep diving terhadap data driven ini gitu ya. Dan kita bersyukur juga di Telco itu istilahnya banjir informasi itu yes. menjadi bagian kita untuk bisa menyelami gitu ya. Ya, Bahkan sampai di level individu kan gitu ya. Sehingga kita bisa memahami, oh di individu ini bagaimana apa ya, behaviornya dan sebagainya, itu kita memang memang sangat terbantu ketika kita apa ya, melakukan ekstraksi pola-pola yang ada di dalam data itu gitu. Dan itu sangat sangat membantu kita sih. Uh, Artinya begini, dengan kita bisa melakukan itu, maka kita sebenarnya bisa memberikan extra miles juga dengan customer. At least kita juga bisa melakukan preemptive gitu ya. Karena dengan memahami itu kan kita sebenarnya akan bisa mengenali model dan membuat model-model, sehingga sebelum itu kejadian kita bisa prepare. melakukan secara preemptif duluan gitu. Menurut saya Ya, ini ya, bagian sejauh mana kita sangat concern terhadap isu-isu yang memang sekarang sedang dialami oleh customer kita gitu. ya. Saya pernah Pak Dwi, apapun terjadi, ini ada teman di apa, bukan teman maksudnya, customer langsung dia taunya dari LinkedIn saya juga gitu. Pak, Bapak dari mana? Saya di LinkedIn Bapak. Makanya kalau ada masalah ini saya langsung ke Bapak aja kan. Itu dari Kalimantan Timur, Pak. Ini hari ini kenapa lagi lemot kan gitu kan. Sampai ini kan berarti sensing kita kan jadi persoalan kan. Ya. Kenapa ada customer yang kemudian mengatakan itu? Dan saya minta cek, coba cek mundur ke belakang. Iya Pak, sebenarnya kita udah tahu itu kejadiannya 3 jam atau bahkan 4 jam yang lalu kan. Tapi merespon itu yang tadi saya bilang kan, itu ada tubuh kita yang cukup tebal yang kemudian membawa dari sensing menjadi sebuah respon, itu selalu menjadi persoalan di organisasi kita. Ya. Ya. Oke. So, banget ngomongnya, asik banget pembahasannya, dan ini kayaknya dalam banget gitu ya, bahwa setiap korporasi, organisasi yang namanya sensibility itu perlu untuk ditingkatkan. Notabene ini adalah semata-mata untuk apa ya, untuk menjawab dari kebutuhannya customer, atau sekedar melakukan empati terhadap customer gitu Pak ya. Dan Ya, yang perlu dilatih itu adalah bagaimana dari sense yang kita dapat itu akhirnya menjadi satu buah respons gitu ya.
Dan perpindahan dari sense dengan responsnya itu juga perlu cepat gitu. Jangan sampai sense-nya udah dapet, nangkep sih gitu. Tetapi untuk responnya, oh tapi kan kita masih punya prosedur ini yang mesti dijalanin, kita mesti punya ini, kita mesti punya ini, wolo. Terus piye action-nya gitu kan. Nah itu yang... Karena masih muter-muter aja Pak. Kita kan begitu ya, muter sini, harus ke sini, dapat approval sini, harus ke sana, ke sini gitu kan. Waduh. Itu challenge di organisasi, betul. Sampai kapanpun akan seperti itu gitu ya. Betul. Satu sisi ya tadi menurut Pak Dwi kan, bukankah ini juga baik kan gitu ya, baik sampai di level apa kan gitu ya. Betul. Karena dengan itu kan orang punya kejelasan tanggung jawab, peran kan gitu kan. Ya itu satu sisi memang begitulah, selalu ada dua keping sisi mata uang kan gitu ya. Dengan sebuah clarity, semuanya ada level of authority, semuanya jelas wewenangnya, fine. Itu memang kita butuhkan juga untuk menjaga stabilitas dalam sebuah organisasi, ya. Tapi ketika kemudian itu harus mengorbankan sebuah sensing yang kemudian nggak bisa kemudian sampai menuju respon gara-gara itu, nah itu sudah menjadi tanda kita harus merevisit gitu ya. Ada sesuatu yang harus di-rewire kembali kan gitu ya. Jangan di ini gitu ya, jangan dipaksain dengan seperti itu. Cuman kembali lagi kita juga punya comorbid yang lain. Kita biasanya sangat nyaman dengan kondisi yang kita sudah terbiasa gitu ya. Jadi comfort zone kan gitu. Itu comorbid gitu. Karena wah kita udah kadang begini sih. Ya sudahlah ikutin aja kan, udah ini bertahun-tahun juga begini kan gitu. Nah, itu comorbid lagi yang kemudian membuat ini akan muter sehingga kita responnya jadi lambat gitu. Sementara saat ini dalam pandangan saya ya, ketika kita menghadapi pandemi ini atau bahkan terjadi disrupsi di berbagai industri yang lain, bahkan karena kita menjadi ekosistem itu kan pasti akan terkait dengan kita gitu. Artinya memang perubahan itu akan selalu menghampiri kita. Masalahnya adalah kemudian bagaimana kita mensensing dan kemudian bagaimana kita merespon untuk melakukan sebuah pathfinding. Kita harus melangkah kemana lagi agar kita selalu dapat posisi baru lagi di situasi yang berubah itu. Ya. Dan satu kalimat kunci yang tadi saya dapat dari Bapak itu adalah comorbid dengan hygiene factor ini dua-duanya tetap ada di dalam satu buah organisasi. Namun yang perlu di-maintain itu adalah dosisnya dan kondisi atau eventnya pada saat ingin dilakukan, gitu Pak ya? Yes. Betul. Itu. Nah, saya pikir itulah sisi art gitu ya, ketika kita bicara tentang leadership dan sebagainya gitu ya. Karena ini kan sangat terkait dengan bagaimana para leader itu menakar, itu kan masalahnya kan. Dengan takaran-takaran yang pas kan gitu. Satu sisi mungkin kalau terlalu ke sana gitu artinya tadi akan jadi comorbid yang jadi. Tapi kalau terlalu ke sini, kita mungkin juga nggak ada stability di dalam organisasi karena kemudian orang, oh ini nggak jelas, gimana aturannya kan gitu ya. Jadi itu yang menurut saya seninya kita harus menata di dalam organisasi, dan saya merasakan itu ketika berinteraksi dengan teman-teman dari organisasi yang memang profit oriented maupun yang non profit, itu ternyata situasinya nggak jauh berbeda. Karena itu juga organisasi namanya gitu ya. Hanya goals-nya aja yang beda. Gitu. Satunya nyari profit, tapi satunya untuk melayani, untuk pemberdayaan masyarakat gitu. Tapi di dalamnya ternyata ya ketemunya itu juga kan gitu. Itu yang menarik gitu. Oke. Berikut ada pertanyaan nih, Pak Arief dari Butika Sudarto. Sebagai leader dalam sebuah perusahaan, dalam melakukan sensing tersebut, bagaimana membedakan masalah kita empathize dan masalah yang tidak? Ya, ini menurut saya pertanyaan yang bagus ya. Karena kita memang biasanya, ini kembali lagi karena orang teknik ya. Orang teknik itu biasanya kenal dengan signal to noise ratio. Jadi ini sinyalnya atau noise-nya kan gitu ya. Nah itu penting gitu ya, karena kalau enggak nanti kita yang malah diurus yang noise-nya aja, sinyalnya malah
udah diurus gitu ya. Maksudnya mana yang penting kan. Nah, kita biasanya melakukan bisa dilakukan dengan beberapa modeling gitu ya. Kalau kita tidak mudah untuk membuat sebuah Pareto atau ini. Jadi kita biasanya karena bermain dengan big data itu akan ketemu beberapa model. Jadi tidak tunggal sih, beberapa model itu tidak tunggal gitu ya. Nah itu yang kemudian kita kemudian lakukan sebuah model exercise di iterasi. Nah, sehingga kita terbiasa dengan model pendekatan yang paralel untuk merunning beberapa model secara bersamaan. Menurut saya itu akan memudahkan, sehingga saya sih menyarankan ya kesulitannya itu ketika kita menghadapi yang sifatnya itu unstructured gitu ya. Beberapa data yang kalau sudah structure itu lebih gampang. Contoh yang kami selalu ini ya. Kami selalu mendapatkan dari social media, itu kan banyak sekali ya, dan saya termasuk yang cukup rewel kalau di kantor tentang social media, karena saya kadang-kadang saya selalu berusaha untuk menyempatkan, karena ini bagian dari kita untuk mensensing kan, untuk empathize kan. Ini ada apa ini? Kok hari ini banyak sekali nih masuk? Saya biasanya nanya ke teman-teman di situ gitu ya. Nah, teman-teman kan dibekali gitu ya. Walaupun ini unstructured, tapi kan karena selalu berkembangnya di big data analitik itu kan kita bisa melakukannya secara pendekatan sentimen, secara psikologis. Sehingga maksud saya itu yang bisa membantu gitu ya. Secara data-data yang sifatnya structured itu akan memang memudahkan kita membuat modeling. Sehingga kita akan bisa memilih mana sih yang harus kita treatment dulu gitu ya dari beberapa model yang lain. Buat yang sifatnya unstructured, yang lebih sifatnya sentimen atau secara psikologis orang ketika dia mengungkapkan dengan bahasa tulisan atau lewat di call center kita gitu ya. Sebenarnya sudah banyak tools yang kita akan bisa melakukan. Biasanya kan berstatistikan dengan NPS, CSAT dan sebagainya itu akan sangat membantu kita untuk memprioritaskan. Jangan sampai kita terbawa dengan signal-signal yang sebenarnya itu noise, karena kadang-kadang sama gitu ya. Sehingga kita harus tahu, oh ini signalnya, ini noise-nya, dibuangin yang noise-nya, sehingga kita akan dapat sinyal murninya itu apa yang kita lakukan gitu. Betul. Nah, kita melakukan selama ini terbantu banyak gitu ya dengan beberapa tools gitu ya. Nah makanya saya anjurkan sih secepat mungkin kita mengadopsi beberapa digital channel, bukan karena kita mau ke digital, tapi sebenarnya di balik itu semuanya ada data yang bisa bicara gitu ya. Dan itu yang jauh lebih mahal gitu ya. Contohnya lah kita akun, terus kemudian direspon, even cuma di like, kita kan sudah tahu, oh ini kita di-engage banyak orang. Oh kenapa yang banyak orang ngasih jempol kebalik kan gitu ya. Oh orang berarti nggak suka dengan itu. Itu sudah banyak yang akan bicara dengan itu gitu. Nah itu yang kenapa kami memang setahun terakhir ini memang sangat agresif untuk melakukan pendekatan itu, bukan karena trennya hanya karena digital saja gitu ya, karena juga behaviornya customer di sana, tapi justru yang menurut saya yang lebih mahal adalah ada data di balik itu yang bisa sangat berbicara dan akan membantu kita. Nah ini yang lebih penting, akan membantu kita untuk mencari mana hal-hal yang memang harus kita fokuskan dulu, karena nggak mungkin kita akan melakukan semuanya gitu ya. Nah itu akan dimudahkan dengan beberapa pendekatan-pendekatan di data analitik gitu. Nah ini bagian kita untuk tadi istilahnya Pak Di, sensibility-nya itu jadi naik kelas kan gitu ya, naik kelas, sehingga akan membantu kita lebih mudah untuk memutuskan, oke, kita fokus yang ini ya, ini kita fokus yang ini ya. Itu akan sangat terbantu dengan itu. Barangkali saya bisa merespon dari pertanyaan. Oke. Saya juga lagi belajar tuh Pak. Saya lagi belajar R. Belajar luar biasa Pak. Text sentiment gitu kan. Ngambilnya dari Twitter gitu kan. Supaya pengen tahu sebenarnya trennya itu kayak apa gitu sekarang di sosial media. Iya. Gitu.
Oke, Saya kelihatannya mohon maaf karena harus yes, switch di acara yang lain ini, Pak. monggo, silahkan Mohon Pak. maaf belum bisa. Ini juga Iya, sudah melewati dari batas waktu yang sudah Bapak sediakan gitu kan. iya, iya. Terima kasih sekali waktunya. It's very honor to meet you. Ini pembahasannya sama seperti Terima kasih, katanya Pak. Mas Slamet Widodo gitu ya. Ini kayak ikutan kuliah analisa sinyal dulu Pak gitu. Orang ITS Pak dia Pak itu Pak. Oh, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Arif. Semoga Ya, sehat selalu. sama-sama. Mohon Semoga selalu maaf. dalam keberkahan dan dilindungi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.